Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara Putri dengan NIM 22016001 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi keterampilan berbicara, yaitu tentang keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Pokok materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pengertian wawancara, yang kedua jenis wawancara, yang ketiga jenis pertanyaan dalam wawancara, yang keempat lembaran bimbingan wawancara, dan yang kelima praktik wawancara. Yang pertama itu pengertian wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu wujud dari komunikasi interpersonal, di mana merupakan suatu bentuk komunikasi yang langsung tanpa perantara media antar individu. Dalam hal ini, peran sebagai pembicara dan pendengar dilakukan secara bergantian, serta seringkali peran itu menyatu. Wawancara merupakan suatu proses komunikasi diadik dengan suatu tujuan dan maksud yang serius yang dirancang untuk pertukaran perilaku dan melibatkan proses tanya jawab. Yang dimaksud dengan proses pada hal ini adalah terjadinya suatu proses yang dinamis yang saling bergantian dengan beberapa variabel yang terlibat, di mana derajat dari sistem atau struktur tidak terlalu pasti. Sedangkan yang dimaksud dengan diadik adalah bahwa interview atau wawancara merupakan interaksi antar dua pihak, tidak lebih dari dua pihak, yaitu interviewer atau pewawancara. Yang kedua, jenis wawancara. Berikut beberapa jenis-jenis dalam wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah disusun sebelumnya dan tidak dapat diubah-ubah saat wawancara berlangsung. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua responden. Yang ketiga, wawancara semi terstruktur. Selain itu, ada juga wawancara semi terstruktur yang merupakan gabungan dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini telah disusun sebelumnya, namun dapat diubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Berdasarkan pelaksanaannya, ada juga beberapa jenis wawancara. Yang pertama itu wawancara panel. Wawancara panel merupakan jenis wawancara yang dilakukan oleh sekelompok orang, biasanya terdiri dari beberapa orang yang terlibat dalam proses rekrutmen. Tujuannya yaitu untuk memperoleh pandangan yang lebih luas dan mengevaluasi peserta wawancara dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, wawancara individual. Wawancara individual merupakan jenis wawancara yang dilakukan oleh satu orang saja. Tujuannya untuk mengevaluasi kecocokan calon karyawan dengan posisi yang dilamar. Yang ketiga, wawancara telepon. Wawancara telepon merupakan jenis wawancara yang dilakukan melalui telepon. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang diperlakukan dari calon karyawan tanpa harus bertemu langsung. Yang keempat yaitu wawancara video. Wawancara video merupakan jenis wawancara yang dilakukan melalui video call, seperti Zoom. Tujuannya itu sama dengan wawancara telepon, yaitu untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari calon karyawan tanpa harus bertemu langsung. Yang ketiga, jenis pertanyaan dalam wawancara. Berikut ada beberapa jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama, pertanyaan terbuka. Maksud dari pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas dan bebas. Luas dan bebas artinya penjawab dapat menentukan sendiri bagaimana bentuk jawaban dan sepanjang apa jawaban itu hendak diberikan. Yang kedua, pertanyaan hipotetik terbuka. Dalam hal ini, pertanyaan hipotetik terbuka hampir sama gayanya dengan pertanyaan terbuka, baik kelemahannya maupun kekuatannya. Yang membedakannya hanya struktur pertanyaan itu tersendiri. Yang ketiga, pertanyaan langsung. Pada pertanyaan langsung dimasukkan untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat, dan kadang-kadang dapat dijawab dengan kata ya atau tidak. Yang keempat, pertanyaan tertutup. Merupakan pertanyaan yang membatasi ruang gerak penjawab, bahkan memungkinkan jawaban telah tersedia. Penjawab tinggal menentukan salah satu pilihan jawaban itu. Yang kelima, pertanyaan bebas. Merupakan pertanyaan yang menimbulkan beban berat bagi penjawab disebabkan tidak ada jawaban yang benar.
namun menuntut jawaban emosional. Yang keenam, pertanyaan terpimpin, yaitu pertanyaan yang diikuti dengan arahan jawaban. Dalam pertanyaan terpimpin merupakan pertanyaan yang sangat membantu untuk mengetahui sampai sejauh mana penjawab setuju dengan pendapat atau pandangan penanya yang diajukan sebelumnya. Yang ketujuh, pertanyaan orang ketiga. Inti dari pertanyaan orang ketiga ini adalah isi pertanyaan yang diajukan seolah-olah merupakan pertanyaan yang datang dari orang ketiga. Kemudian jawabannya pun seperti untuk orang ketiga. Yang keempat adalah lembaran bimbingan wawancara. Lembaran bimbingan wawancara tersebut dapat dilihat pada PowerPoint di atas. Yang kelima itu praktik wawancara. Isi dari wawancara itu dialog antara peliput berita dengan narasumber. Yang kedua, perlu diketahui seluk-beluk narasumber. Dalam praktik wawancara juga terdapat aturan wawancara, yaitu yang pertama, penanya harus mengenal pribadi narasumber. Yang kedua, penanya hendaknya memperhatikan jalan pikiran atau hubungan logis antara pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan. Yang ketiga, penanya sebaiknya memberikan kuesioner. Dan yang keempat, narasumber hendaknya membaca hasil catatan wawancara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.